Wiwi berikan kesaksian luar biasa ya. Kita pasti punya pengalaman sendiri. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda dengan kasih, terutama untuk kasih orang tua, kasih ibu ya. Puji Tuhan. Saya pun sampai saat ini puji Tuhan masih diizinkan punya boleh merasakan kasih ibu itu ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetapi kita pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan orang tua kita, khususnya dengan ibu. Seperti pujian tadi. Mari kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini tentang kasih juga. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini. Terlebih lagi kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu tidak akan bisa sanggup untuk menyampaikan apa menjadi renungan firman Tuhan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Tuhan yang memimpin untuk hamba-Mu menyampaikan renungan firman pada kesempatan siang hari ini. Berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan apa menjadi kerinduan hati-Mu buat kami semua Tuhan. Secara khususnya firman ini bukan cuma buat kami yang mendengar, tetapi juga buat hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biarlah kami sambut berkat firman Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang masih belum terkoneksi. Mereka biarlah Tuhan kasih Tuhan mempertemukan kami di rumah kasih Indo PBT 231 pada siang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam perikop kita, dalam perenungan kita di rumah kasih untuk firman Tuhan sepanjang bulan Februari ini tentang true love, tentang kasih yang sejati. Dimulai tadi sudah mulai pujian, Bunda Wi juga menyampaikan kesaksian. Kasih yang sejati yang pada kesempatan saat ini kita ambil dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Alkitab, kalau kita belajar tentang Alkitab, kita pelajari tentang kasih. Alkitab tidak mendefinisikan secara detail tentang kasih. Alkitab tidak memberikan definisi apa itu kasih. Tetapi di dalam Alkitab nyata-nyata, di dalam Alkitab sangat nyata sekali bagaimana kasih itu dilakukan. Kasih itu diperbuat. Memang tidak ada definisi tentang kasih. Sebaliknya Alkitab senantiasa memperlihatkan bagaimana cara kasih itu bekerja. Ini yang mesti kita perhatikan dan kita sadari di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bagaimana kasih itu bekerja. Kasih itu tidak dapat terdefinisi. Seperti tadi ya, pujian tadi, kesaksian tadi Bunda Wiwi. Mungkin secara manusia tidak dapat didefinisikan bagaimana kasih ibu yang Bunda Wiwi rasakan. Secara manusia kita pasti ada namanya kekurangan dan kelebihan. Tetapi kita tahu ya, sampai hari ini kasihnya ibunya Bunda Wiwi pun melekat. Terasa begitu luar biasa. Sampai-sampai seperti tadi tadi kesaksian tadi Bunda Wiwi sampai merasa bahwa dia belum pernah balas untuk kasih yang sudah diterima. Artinya bahwa definisi kasih itu nggak bisa dijelaskan, susah untuk dijelaskan, tetapi sangat melekat, sangat terasa kalau dilakukan, selasa kalau dirasakan. Begitu juga dengan Bapa, Tuhan atas hidup saya dan saudara. Memang kasih Tuhan tidak bisa dijelaskan secara detail, tetapi kalaupun kita bisa ada sampai saat ini adalah bukti nyata, bukti yang kita bisa rasakan dalam kehidupan kita tentang kasih. Jadi gitu, Bapak Ibu Saudara. Ini satu hal yang menjadi hal yang mendetail, mendasar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hanya artinya apa? Jangan tunggu paham dulu. Apa kasih itu baru kita bisa melakukan atau kita bisa berkata, kita menjadi kesaksian. Tetapi
Bapak Ibu Saudara, lewat kehidupan yang sudah kita rasakan, lewat kehidupan yang sampai saat ini kita bisa terima, ini adalah bentuk bagaimana itu kasih. Bagaimana kasih itu jadi kasih yang sejati yang sudah kita terima. Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu besar kasih Allah, artinya bahwa kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu luas. Kasih Allah itu bukan kecek-kecek. Menyiapkan anaknya yang tunggal. Yang diberikan adalah anaknya. Wow, luar biasa. Ini adalah kasih yang bukan kasih yang orang bilang gampangnya, bahasa gampangnya kasih yang ecek-ecek. Tetapi Allah menyatakan, melakukan. Kasih Allah, kalau mau dibilang, susah sekali untuk kita bisa mendefinisikan. Tetapi kita bisa merasakan apa? Lewat kehadiran Kristus ke dalam dunia ini. Ini adalah bentuk kasih. Inilah bentuk sejati dari kasih. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kasih ini tidak bisa hanya sebatas untuk kita bisa hanya berkata-kata. Hanya kita bisa katakan, oh, seberapa banyak kita seringkali mendengar, oh kasihan ya, oh kasihan ya, oh sakno. Bapak Ibu Saudara, kasih ini harus dinyatakan. Kasih ini harus bisa sampai terasa. Terasa ini pernah saya sampaikan. Terasa ini bukan berbicara tentang bagaimana orang yang menerima kasih, kalau kita diizinkan untuk mengasihi orang itu akan berkata terima kasih. Ketika orang itu berterima kasih, orang itu sudah merasakan kasih dari apa yang kita sudah lakukan. Tetapi kasih yang sejati, true love, itu bukan berbicara bagaimana orang itu bisa merasakan saja, tetapi kita juga sampai merasakan. Saya pernah sampaikan, kalau kita punya 10 dan diminta 1, kita akan merasa kasih aja. Diminta 2 pun kita akan berkata kasih aja. Karena kita masih punya 8. Kita diminta 3 pun kita akan kasihkan. Kasih aja. Tetapi bagaimana kalau situasi pada saat kita harus melakukan apa yang namanya kasih, itu berbicara tentang orang ketika kita punya 10, orang minta 10. Ada orang yang sedang dalam kondisi, dia minta 10 dari diri kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa memberikan? Orang ini kekurangan, orang ini sedang mengalami kesusahan, orang ini sedang mengalami hal yang namanya membutuhkan. Tetapi ketika dia membutuhkan, dan kita sedang ada punya, kita memiliki, kita punya loh, bukan kita nggak punya, kita punya 10 loh. Dan orang ini minta 10. Bapak Ibu Saudara, ini jadi satu pertanyaan. Kasih itu harus kita bisa rasakan. Baik orang yang menerima kasih dan kita sendiri yang sebagai penyalur kasih. Itu harus kita rasakan. Kasih itu harus kita, kalau kita berbicara tentang kasih yang sejati, ini berbicara tentang sesuatu yang bisa dirasakan. Sampai terasa, benar-benar. Sampai terasa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab banyak mencatat ya. Saya pernah sampaikan juga tentang kesaksian bagaimana hamba Tuhan yang datang kepada seorang janda yang dia membutuhkan di situ. Dan pada saat ini kesempatan pada siang hari ini, mari kita belajar untuk bagaimana kita melakukan kasih yang sempurna yang Tuhan ajarkan. Kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang mendengar, bahwa aku tahu bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Dikatakan sini saya mau garis bawahi kata-kata
hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Ini Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Mengingatkan untuk jemaat Filipi bahwa hidupnya harus sepadan, berpadan. Berpadan ini melihat, berpadan ini berbicara tentang patron, adalah contoh. Bercontoh, hidup harus bercontoh dengan apa yang ada dalam Injil Kristus. Hidup harus sesuai dengan apa yang jadi Injil Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus ketika hadir di dunia, Kristus bagaimana Yesus Kristus hadir di dunia, dia menyatakan kasih bukan sekedar hanya berkata-kata. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi dia melakukan sesuatu. Ada hal yang dia lakukan, ada tindakan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran buat kita semua. Masih ada kesempatan buat kita untuk menjalankan, melakukan true love. True love dalam kehidupan kita. Kasih itu harus diperbuat, kasih itu diperlakukan. Firman Tuhan ingatkan ketika beberapa hari ini saya ada banyak melayani di pemakaman ya, Bapak Ibu Saudara, tutup peti, terus kematian, ada pemakaman juga, hiburan juga. Dan saya tidak pernah menjumpai ketika orang yang meninggal itu dibawai hartanya, entah itu handphonenya, atau mungkin cincinnya, atau mungkin itu kalungnya, ya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pelajaran bahwa kita mati nggak bawa apa-apa, tapi yang seringkali yang dibawakan maaf bicara, yang dibawakan ke peti itu biasanya dimasukkan ya pakaian-pakaian yang maaf notabene mungkin pakaian-pakaian rumahan lah, jeroan yang dibawakan, ya itu yang ditaruh di peti-peti mati. Terus yang pakaian-pakaian yang bagus, ya memang bagus sih, itu saya maksudnya bagus. Yang pakaian-pakaian itu yang bagus bisa dibagikan ke orang lain, bagus, tidak ada masalah. Tetapi saya mau sampaikan intinya bahwa ketika kita mati pun kita nggak bawa apa-apa. Apa yang kita gandoli, apa yang kita punyai saat ini nggak akan kita bawa mati. Yang bisa nikmati ya orang yang hidup, yang masih hidup. Ya, seperti kita berpadan dengan apa yang namanya Kristus. Kristus pun gitu. Ketika Yesus mati, dia nggak bawa apa-apa. Kain pembungkusnya pun ditinggal. Tinggal, nggak ada. Dan pada saat ada di gua itu, dan murid-murid mendapati bahwa Maria pun mendapati bahwa kubur itu kosong, dan kubur itu hanya ada kain-kain yang untuk membungkusnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan buat hidup saya dan saudara dan menyadarkan siang hari ini untuk kita bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, true love dalam kehidupan kita. Kita harus selalu siapkan diri kita untuk kita bisa melakukan kasih. Kasih itu nggak akan bisa, kasih itu nggak akan pernah lenyap. Artinya bahwa kasih itu terus ada, harus tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi tadi disampaikan bahwa ayat yang ke-29. Sebab kepada kami juga menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagaimana surat Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi ya. Disampaikan Rasul Paulus pun dalam kondisi pada saat ini dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu bisa baca di perikop sebelumnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Dalam kondisi yang nggak enak, dia harus memberikan kasihnya, dia harus menunjukkan kasihnya. Ya, kasih itu bukan pada saat kita enak, kita akan melakukan dengan mudah, dengan gampang. Dengan kondisi kita nggak enak pun, kalau kita diperhadapkan dengan situasi apapun, untuk kita melakukan kasih, lakukan itu, Bapak Ibu Saudara.
Saya menyampaikan pada kesempatan ini, bukan apa-apa. Kami di tempat ini di pastori, di gereja, kami bukan gembala sidang yang kaya. Kami bukan orang yang semua selalu berkecukupan. Tidak, saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kami juga mengalami dalam masa-masa perintisan di gereja kami, di pelayanan ini. Kami harus mengalami apa yang namanya kekurangan. Apa yang namanya sedang mengalami kesusahan. Kami sering menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kami bukan berarti sampai hari ini kami tidak menghadapi, tapi kami sering menghadapi. Tetapi ketika hal-hal yang dihadapkan, kesusahan, kesulitan secara manusia, Tuhan itu izinkan kami untuk kami harus menyalurkan sesuatu kepada jemaat yang membutuhkan. Dan itu yang Dia perhadapkan pada kehidupan kami. Tetapi Alkitab selalu mengingatkan kami, kalau Tuhan suruh, artinya di sini Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Tuhan menyuruh untuk kita memberi, itu bukan dari apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang ada pada kita. Dalam arti, seringkali meskipun kita seperti saya bilang tadi, saat kita mempunyai 10 dan diminta 10, berarti itu ada sesuatu yang ada dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini kasih yang sejati harus kita lakukan. Begitu juga dengan kehidupan kami. Setiap hari ya, hampir tiap hari ya kalau boleh katakan, kami harus kasih makan seorang janda. Dan tidak seorang, sekarang tambah lagi. Ada sesuatu yang Tuhan tambahkan lagi. Dan kami berkata bahwa ya ini kesempatan buat kami. Kami gak hanya menyampaikan khotbah tentang apa yang namanya true love, kasih yang sejati, tetapi kami diperhadapkan. Dan seringkali yang terjadi ketika kami baru menyampaikan firman seperti ini, kami pun sedang dalam tanda kutip ya, diuji juga, diperhadapkan dengan situasi itu. Entah itu sebelum berkhotbah atau setelah berkhotbah, atau pada saat kami sedang mempersiapkan untuk renungan, di situ kami diperhadapkan dengan situasi yang bagaimana kami harus menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali kita lupa. Kita nggak sadar, Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita mau coba jeli lagi. Kita lebih jeli lagi lihat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Seringkali ini yang diperhadapkan oleh Tuhan. Bukan pada saat kita berkelimpahan, kita dihadapkan dengan kita harus menunjukkan kasih. Mungkin pada saat kita nggak damai, sedang ada masalah yang membuat gulana. Ya, kita dihadapkan dengan situasi itu dan ada orang yang tiba-tiba butuh nasihat dalam kehidupan kita. Kita harus berbagi, kita harus menunjukkan kasih itu. Diperhadapkan dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita sadari. Situasi ini bukan hanya situasi yang dihadapi oleh hamba Tuhan. Mungkin seperti saya, enggak. Tetapi saya banyak mendengar kesaksian juga dari rekan-rekan saya. Teman-teman orang-orang yang saya kenal pun. Mereka akan menghadapi situasi itu pada saat mereka juga mengalami situasi yang enggak enak. Enggak nyaman. Kemarin hari apa ini? Sekarang hari Kamis. Hari Senin. Setelah vaksin ketiga, saya ditelepon seorang teman. Ngobrol, terus akhirnya dia bilang, ayo main nang rumahku, main ke rumahku. Ya, akhirnya saya meluncur dari tempat vaksin, saya meluncur ke tempat teman saya. Dan di situ saya mendapati juga teman saya sedang mengalami apa yang namanya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Padahal kondisi saya pun kalau boleh belum full ya istilahnya seperti itu. Tetapi saya harus tetap saya nggak pedulikan kondisi saya. Ketika teman saya itu sharing, ketika teman saya itu curhat tentang, saya pun berusaha untuk bagaimana apa yang dia butuhkan, apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya lakukan buat orang ini, buat teman saya ini. Teman mulai saya bujang, ya boleh katakan saya bujang. Kita sama-sama bujang dan hari ini kita sama-sama punya anak.
Sama, dia punya dua anak, saya punya dua anak. Bedanya anak yang pertamanya dia perempuan, anak saya yang pertama laki. Ini teman mulai bujang. Teman yang suka ngajak saya untuk jalan kemana aja gitu loh. Tak melayani. Karena sejak SMA dia yang sudah punya mobil. Ya istilahnya punya mobil dan bisa dipakai untuk kemana-mana, keliling. Entah melayani, entah itu rekreasi bareng-bareng sama teman-teman dulu. Ya, tetapi pada saat ini dia sedang membutuhkan sesuatu, butuhkan teman ngobrol, teman istilahnya teman curhat, bahasa gampangnya seperti itu. Apakah saya lari dari situasi seperti itu? Apakah saya berkata, oh enggak usah. Enggak bisa, karena rumahnya cukup jauh, saya ada di tengah, dia ada di Surabaya Timur. Cukup jauh. Saya bisa aja nolak, tetapi saya tahu ada sesuatu ketika saya diperhadapkan dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun. Di situ artinya bahwa apa yang namanya true love dalam kehidupan saya, kasih yang sejati itu sedang diuji, artinya itu. Sedang dilihat, kepengen lihat ada enggak buktinya. Memang saya belum sempurna untuk melakukan kasih. Tetapi saya berusaha untuk meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Seperti tadi dikatakan, hendaklah kita sepadan, berpadan, hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Kristus ketika ada di dunia ini, situasinya banyak orang musuhi. Dia banyak yang musuhi. Tetapi apakah di situ tugas dari Bapa dia abaikan karena situasi yang enggak enak? Nah, Kristus harus lakukan. Kristus harus hadapi. Kristus harus temui situasi yang gak enak itu. Dan dia tetap melayani. Dia tetap melakukan tugas apa yang Bapa. Dimanapun dia harus melakukan, disitulah dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kesempatan pada siang hari ini kita sama-sama belajar untuk kita melakukan apa yang namanya true love dalam kehidupan kita. Kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa hidup kita ini karena kasih Tuhan. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Janganlah kita hanya mementingkan kepentingan kita. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya bukan hanya kepentingan, tetapi saya bisa berkata bahwa ini juga berbicara janganlah kita mementingkan atau memperhatikan kondisi kita sendiri, tetapi kondisi orang lain juga kita harus perhatikan. Artinya, apapun kondisi kita, kapanpun kondisi kita diizinkan Tuhan, ayo kita mesti siap untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk menyatakan kasih. Kesempatan masih Tuhan berikan buat kita ya. Kesempatan Tuhan masih izinkan buat kita. Kita ada untuk berbagi kasih. Kita ada untuk melakukan kasih. Pada kesempatan siang hari ini saya berbicara tentang kasih. Ini bukan hanya berbicara tentang uang ya, enggak ya. Bukan berbicara tentang harta, enggak. Tetapi apa yang kau bisa lakukan? Perhatian, masukan, nasihat. Ini yang kita bisa lakukan. Kita sukacita, damai sejahtera. Itu harus kita juga lakukan. Kita bagikan kepada orang lain. Di mana kita seringkali kita ini kalau sedang ingin melakukan sesuatu tergantung mood. Nah. Bapak Ibu Saudara, hidup saya dan saudara ini bukan tergantung dari mood, tetapi kita tergantung dari Tuhan. Ya, saya mau ingatkan, kita ini tergantung, hidup saya dan saudara ini tergantung dari Tuhan, bukan dari mood. Jadi kalau nggak mood, nggak enak, nggak usah, nggak melayani Tuhan. Nggak. Saya mau sampaikan pada kesempatan siang hari ini, marilah kita hidup sepadan, seperti tadi disampaikan Filipi 2 ayat 27, sepadan dengan Injil Kristus. Rasul Paulus menyampaikan bagaimana Injil Kristus ini adalah bagaimana Kristus sendiri. Kristus sendiri yang harus kita ingat, dan kita harus menjadi sepadan. Sepadan ini menjadi aturan, menjadi tolak ukur. Kristus itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan saya dan saudara.
Ini kita masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau ini prinsip dalam kehidupan saya. Kalau saya pribadi, apapun yang saya hadapi, saya percaya di situ ada rencana Tuhan. Dan di situ ada maunya Tuhan. Jadi saya nggak pernah mau belajar untuk tidak mau lari. Karena waktu masih muda, saya pernah seringkali, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, saya seringkali lari dari apa yang maunya Tuhan. Justru ini yang membuat kita capek. Ya, sudah banyak kita menghadapi manusia itu capek. Capek, kesel. Hadapi masalah kesel. Tetapi kita mau koreksi dalam diri saya dan diri kita masing-masing. Capek ini karena apa? Seringkali kita ini lari dari Tuhan. Ya, lari dari apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita jalani aja, isi going aja, jalannya aja. Kita nggak akan pernah capek. Justru kan apa? Karena Tuhan itu memberikan kekuatan buat hidup kita. Bukan kekuatan kita. Kalau kita lari, artinya kita ini sedang berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita ini capek. Ya, saya pernah merasakannya apa yang namanya capek. Dan saat itu saya mulai sadar bahwa hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Artinya apa yang maunya Kristus itu yang aku lakukan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali kita harus ingat. Capek ya, kalau kita lari. Ya, saya pernah ngalami. Saya sering kali ngalami dulu. Saya sampaikan dan saat ini saya mau sampaikan. Saya nggak pernah mau lari lagi dari apa yang maunya Tuhan. Masih orang bilang tentang diri saya. Tetapi ketika saya menyadari dan saya meyakini bahwa ini maunya Tuhan, saya jalan terus. Saya percaya kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa ini harus saya hadapi dan saya harus temui, saya jalan terus. Begitu juga dengan panggilan ketika menjadi hamba Tuhan saat ini. Kalau mau dibilang enak kerja. Kalau kerja saya nggak kekurangan Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngalami apa yang namanya kekurangan. Terakhir 7 tahun terakhir ketika setelah saya belum sambil keputusan untuk melayani waktu, saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah apa yang namanya kekurangan dalam keluarga kami, dalam kebutuhan. Saya nggak pernah apa yang namanya kekurangan. Semua sudah ada, fasilitas apapun ada. Saya nggak mikir apa-apa, cuma saya hanya mikir bagaimana mengembangkan dan memajukan perusahaan. Itu aja. Di tengah saya melayani Tuhan, tetapi di tengah pelayanan itu Tuhan manggil sesuatu yang lain, cara yang lain. Tuhan mau untuk saya bukan di situ. Dan sampai hari ini, kalau mau dibilang, ketika waktu itu capek kalau mau lari dari apa yang maunya Tuhan, dan saya sadari bahwa meskipun saya harus menghadapi masalah, kesusahan, saya percaya saya nggak pernah sendiri. Tuhan ada, karena saya sedang berada di jalannya Tuhan, dan saya sedang menjalani jalannya Tuhan. Ini yang membuat teguh hati saya bahwa kasih Tuhan nggak pernah lepas. Kasih Tuhan yang sejati itu nggak pernah lepas. Meskipun saya harus berjalan sendiri, meskipun harus dengan komplain orang ngomong apa. Saya seringkali ya sama istri saya ngomong, selama aku ikut jalan Tuhan, aku nggak mau ngereken orang ngomong apa. Selama ini aku berada di jalan kebenaran, di jalannya Tuhan, aku nggak ngereken orang lain. Dan orang lain justru pada saat di ke depan, saya banyak sekali mengalami dengan istri saya tunjukkan, ini loh buktinya. Bahwa apa yang Tuhan menyatakan jalannya itu sedang aku jalani. Dan hari-hari ini, waktu-waktu ini sudah banyak berubah sekali. Istri saya, ya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya. Istri saya nggak pernah apa yang namanya komplain. Kalau saya sedang jalan, ya udah, wis. Kalau koko udah jalan, wis jalan. Dia nggak pernah komplain dengan apa yang menjadi kondisi saya. Termasuk kemarin ya, ini kami harus lakukan. Memang kami di tempat pelayanan kami ini memang masih kecil, tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh tentang visi, tentang penglihatan, tentang tempat yang besar. Ya, secara manusia tempat fasilitas yang ada di tempat kami sudah cukup lah, termasuk kursi, saya sampaikan, termasuk kursi. Dan kemarin sempat ada orang telepon ngabarin bahwa kami akan disumbang kursi. Tetapi ketika kursi itu sudah sampai di gereja, Tuhan berbicara sesuatu yang lain buat hidup saya. Kursi itu harus disalurkan.
kursi itu harus dibagikan ke tempat yang lain. Dan saya tahu di tempat yang saya bagikan, yang Tuhan sudah tunjuk itu adalah tempat yang memang jumlahnya sesuai dengan apa yang cukuplah, saya lihat cukup dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sempat saya ngomong sama istri saya mau bagikan kursi. Nah, kursi ini mau dibagikan, baru datang mesti mau dibagikan. Iya, saya mau bagikan. Kami butuh. Tapi Tuhan tahu tempat lain ada yang lebih butuh. Dan saya bilang, nanti suatu saat Tuhan akan izinkan kita akan dikasih lebih lagi, sesuatu yang lebih lagi. Dan istri saya akhirnya, oh iya, ya wes, sing ini aja, kasih no. Akhirnya istri saya tunjukkan, dukung untuk kursi yang baru datang untuk sumbangan di tempat kami, di tempat ladang pelayanan kami. Itu pun harus kami bagikan. Dan mungkin pertengahan bulan depan kami akan bagikan kursi itu dan kami akan kirim. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami butuh apa yang namanya kursi. Tetapi Tuhan tahu tempat lain. Bagaimana Tuhan memberkati kami dan di situ ada visinya Tuhan. Dan ini yang kami tangkap. Ini yang selalu kami tangkap. Ketika kami diberkati, kami tahu ada bagian yang harus kami lakukan. Apa yang menjadi visinya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan ini yang harus kami tangkap. Dan Bapak Ibu Saudara mesti tangkap. Ketika Bapak Ibu Saudara diberkati, ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan situasi apapun, artinya di situ ada maunya Tuhan. Mari kita lebih sadar. Jangan kita mau jadi apa yang menjadi maunya kita sendiri, tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena firman Tuhan saya sampaikan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam diri. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kita belajar dari situasi saat ini, kondisi saat ini tentang true love. Apapun yang kita hadapi, biarlah kita menghadapi dengan kasih Tuhan. Sehingga kita akan berjalan dengan sepadan, sesuai dengan Kristus dilakukan. Jangan takut susah, jangan takut kekurangan, jangan takut bahaya. Kalau engkau yakin engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab engkau akan lihat kemuliaan yang besar Tuhan akan nyatakan dan engkau akan terima dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami belajar untuk melakukan apa yang menjadi true love, kasih sejati. Bukan pada saat kami baik, tetapi kami dalam kondisi kami nggak baik pun kami mau belajar. Seperti Kristus sudah lakukan. Kristus menjadi teladan, Kristus menjadi contoh, Kristus menjadi patron atas hidup kami. Karena Kristus ada dalam hidup kami dan kami melakukan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami karena kami melakukan untuk Kristus. Dan kami lakukan bukan kemauan kami, tetapi kami melakukan kemauan Kristus. Agar kasih sejati, cinta yang sejati dirasakan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu buat setiap kami dan Roh Kudus berkarya terus atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami terima siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu